Di banyak tempat, pertanian masih identik dengan tenaga manusia di bawah panas matahari, alat berat yang harus dikendalikan langsung, dan pekerjaan lapangan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Tetapi di beberapa wilayah Cina, gambaran itu mulai berubah. Di lahan yang sangat luas, aktivitas pertanian tetap berjalan meski jumlah orang di lapangan jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Sebuah traktor bergerak lurus melintasi tanah tanpa sopir di dalam kabin. Dari atas, drone terbang rendah mengikuti jalur tertentu sambil menyemprot area tanam dengan pola yang rapi. Di antara barisan tanaman, robot kecil melintas perlahan memeriksa kondisi daun dan tanah. Saat musim panen tiba, mesin lain datang mengambil hasil dan terus bergerak tanpa henti. Yang menarik, semua itu bukan demonstrasi teknologi di laboratorium. Sistem seperti ini digunakan untuk pekerjaan nyata. Menanam, merawat, memantau, hingga memanen dalam skala besar. Lahan yang luas tetap terkelola, jadwal kerja tetap berjalan, dan banyak keputusan dasar bisa dilakukan tanpa menunggu instruksi manusia setiap saat. Perubahan ini membuat pertanian terlihat sangat berbeda, bukan karena manusia sepenuhnya hilang, tetapi karena banyak tugas yang dulu mengandalkan tenaga dan waktu kini dijalankan oleh mesin yang saling terhubung. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana seluruh proses yang rumit ini bisa berjalan sendiri? Bagaimana mesin tahu kemana harus bergerak, kapan harus bekerja, dan bagaimana membaca kondisi tanaman di lahan yang begitu luas? Sebelum lahan ditanami, seluruh proses biasanya dimulai di tempat yang jauh lebih tenang, area pembibitan. Disinilah kehidupan tanaman pertama kali disiapkan. Jika pada pertanian tradisional dilakukan secara manual, tray diisi tanah, benih ditanam satu persatu, lalu dipindahkan dengan tenaga manusia. Namun di banyak fasilitas pertanian modern Cina, seluruh proses itu digantikan oleh mesin yang bekerja terus-menerus dengan ritme yang konsisten. Proses dimulai ketika tray kosong bergerak di atas jalur konveyor. Saat tray bergerak maju, mesin pengisi media tanam menjatuhkan campuran tanah atau substrat ke setiap lubang dengan volume yang sama. Permukaannya kemudian diratakan agar seluruh wadah memiliki kondisi awal yang seragam. Setelah itu, tray masuk ke tahap berikutnya, tempat lengan robot atau sistem penebar benih mulai bekerja. Di tahap ini, presisi menjadi hal utama. Sensor membaca posisi setiap tray secara real time, lalu sistem menjatuhkan benih ke setiap lubang dengan hitungan yang sudah diatur. Satu lubang, satu benih, dengan kedalaman dan jarak yang konsisten. Jika ada posisi yang terlewat atau tidak sesuai, sistem langsung mendeteksinya dan mengulang proses pada titik tersebut. Dalam hitungan menit, ratusan bahkan ribuan lubang tanam bisa terisi jauh lebih cepat dibanding pekerjaan manual. Setelah benih masuk, lapisan tipis media penutup ditambahkan untuk menjaga posisi dan kelembapan. Beberapa fasilitas kemudian menyemprotkan air dalam jumlah terukur sebagai tahap awal penyiraman. Selanjutnya, semua tray dipindahkan menuju rak penyimpanan atau ruang tumbuh dengan bantuan konveyor otomatis. Tidak banyak orang yang perlu mengangkat, memindahkan, atau memeriksa satu persatu. Peran manusia bergeser menjadi pengawas sistem, memastikan mesin berjalan sesuai parameter. Hasil dari proses seperti ini terlihat beberapa hari kemudian. Bibit tumbuh dengan ukuran yang lebih seragam karena sejak awal diproses dalam kondisi yang sama. Kedalaman tanam konsisten, jarak antar benih rapi, kadar air lebih terkendali, dan risiko kesalahan akibat kelelahan kerja manual jauh berkurang. Dalam skala besar, keseragaman ini sangat penting karena tahap berikutnya bergantung pada bibit yang tumbuh bersama dalam ritme yang sama. Dari ruangan pembibitan inilah pertanian modern mulai menunjukkan logikanya. Semakin rapi tahap awal, semakin mudah seluruh proses setelahnya dijalankan. Dan ketika ribuan bibit siap dipindahkan secara bersamaan, muncul tantangan baru. Bagaimana tanaman-tanaman muda ini ditanam ke lahan luas tanpa memperlambat ritme produksi? Ketika bibit sudah siap dipindahkan, tantangan berikutnya bukan lagi menumbuhkan tanaman, melainkan menanamnya dalam jumlah besar di waktu yang tepat. Di lahan luas, waktu tanam sering sangat terbatas. Perubahan cuaca, kelembapan tanah bergeser, dan keterlambatan beberapa hari bisa memengaruhi hasil panen berbulan-bulan kemudian. Karena itu, kecepatan dan ketepatan menjadi sama pentingnya.
Di banyak wilayah pertanian Cina, pekerjaan ini mulai ditangani oleh traktor otomatis yang bergerak tanpa sopir di kabin. Dari kejauhan, kendaraan itu terlihat seperti traktor biasa. Namun saat mulai bekerja, tidak ada tangan yang memutar setir atau kaki yang menekan pedal. Sistem navigasi menentukan jalur berdasarkan peta lahan dan koordinat satelit. Saat mesin bergerak maju, roda mengikuti garis yang sudah dihitung sebelumnya, menjaga lintasan tetap lurus dari ujung ke ujung. Bahkan pada petak lahan yang sangat panjang, penyimpangan dari jalur yang sudah ditentukan dapat dijaga seminimal mungkin. Di belakang traktor, alat tanam mulai bekerja mengikuti ritme gerak kendaraan. Bibit atau benih dimasukkan ke tanah dengan jarak yang sudah ditentukan. Kedalaman tanam dijaga tetap konsisten, sementara kecepatan kendaraan menyesuaikan kondisi permukaan lahan. Jika tanah lebih padat atau medan sedikit bergelombang, sistem dapat mengoreksi laju agar proses tanam tetap stabil. Hasilnya, barisan tanaman terbentuk rapi dengan jarak antar baris yang seragam. Keunggulan sistem ini terlihat ketika pekerjaan berlangsung berjam-jam. Operator manusia biasanya menghadapi kelelahan, kehilangan fokus, atau variasi kecil dalam mengemudi yang secara perlahan menciptakan ketidakteraturan pada lintasan. Sebaliknya, sistem otomatis menjaga pola yang sama di setiap jalur. Mesin bisa bekerja pagi, siang, bahkan malam dengan bantuan sensor dan pencahayaan tambahan, tanpa penurunan kualitas akibat kelelahan. Dalam skala ribuan hektar, konsistensi seperti ini memberi dampak besar. Barisan tanaman yang rapi mempermudah proses irigasi, penyemprotan, pemupukan, hingga tahap panen. Tidak ada area yang terlalu rapat atau terlalu renggang, sehingga penggunaan lahan menjadi lebih efisien. Presisi pada tahap ini akan menentukan efisiensi di seluruh proses berikutnya. Di tahap ini terlihat bahwa traktor otomatis bukan sekadar kendaraan tanpa sopir, melainkan berfungsi sebagai sistem yang menjaga ritme penanaman tetap konsisten di lahan yang terlalu luas untuk dikelola secara manual. Namun setelah tanaman masuk ke tanah, pekerjaan belum selesai. Justru fase terpanjang dimulai, menjaga ribuan tanaman ini setiap hari agar tumbuh optimal hingga masa panen. Setelah tanaman mulai tumbuh, tantangan berikutnya menjadi lebih kompleks. Menjaga ribuan tanaman tetap sehat secara bersamaan. Di lahan kecil, petani masih bisa berjalan di antara barisan tanaman untuk memeriksa daun, menyemprot hama, atau menambah nutrisi. Tetapi ketika lahan membentang sangat luas, metode itu menjadi lambat dan melelahkan. Disinilah drone pertanian mulai mengambil peran. Pagi hari saat angin masih stabil, beberapa unit drone lepas landas dari tepi lahan. Ukurannya ringkas, namun dilengkapi tangki cairan dan sistem navigasi presisi. Begitu berada di ketinggian rendah, drone bergerak mengikuti jalur yang sudah diprogram, menyapu barisan tanaman satu persatu. Nozzle di bagian bawah menyemprotkan pupuk cair atau pestisida dalam pola yang merata, sementara kecepatan terbang dijaga agar volume semprotan tetap konsisten. Dari atas, drone memiliki sudut pandang yang tidak dimiliki pekerja di lapangan. Area yang luas bisa dibaca sebagai satu kesatuan. Jika ada bagian lahan yang warnanya mulai berbeda, pertumbuhan tampak tertinggal, atau pola kelembapan berubah, kamera dan sensor dapat menandainya. Data itu kemudian dikirim ke sistem pengelola untuk dianalisis dan menentukan apakah area tertentu membutuhkan tindakan tambahan. Keunggulan utama sistem ini terlihat pada efisiensi waktu. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kerja kini dapat diselesaikan jauh lebih cepat. Drone tidak perlu membuka jalur atau melewati tanaman. Ia cukup melintas di atasnya, lalu berpindah ke area berikutnya dalam hitungan menit. Untuk lahan yang medannya tidak rata atau sulit dijangkau kendaraan besar, kemampuan ini menjadi sangat penting. Selain cepat, aplikasi dari udara juga bisa lebih terarah. Jika masalah hanya muncul di area tertentu, drone tidak harus menyemprot seluruh area. Sistem dapat mengirim unit hanya ke titik yang dibutuhkan. Pendekatan ini membantu mengurangi pemborosan bahan sekaligus menjaga efisiensi operasional. Dalam pertanian modern, drone bukan sekadar alat terbang yang menyemprot cairan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem perawatan yang menggabungkan kecepatan, jangkauan, dan pengumpulan data dalam satu proses.
Dengan pemantauan dari atas, kondisi lahan dapat dievaluasi secara berkala tanpa harus menunggu tanda kerusakan terlihat langsung di permukaan. Namun pemantauan dari udara memiliki keterbatasan. Drone bisa melihat pola besar, tetapi tidak selalu menangkap detail kecil di dekat akar, permukaan tanah, atau daun dari jarak sangat dekat. Karena itu, setelah pengawasan dari udara, tahap berikutnya beralih ke level yang lebih dekat. Bagaimana robot di permukaan tanah memeriksa kondisi tanaman satu persatu. Meski drone mampu membaca kondisi lahan dari atas, banyak masalah justru muncul di tempat yang tidak terlihat dari udara. Penurunan kelembapan tanah, kerusakan batang akibat hama, daun yang berubah warna di sisi bawah, atau pertumbuhan akar yang terganggu. Semuanya membutuhkan pemeriksaan dari jarak dekat. Karena itu, di banyak sistem pertanian modern Cina, pengawasan berikutnya dilakukan oleh robot darat yang bergerak langsung di antara tanaman. Robot ini berukuran lebih kecil dari traktor, dengan bodi rendah agar mudah melewati jalur tanam. Roda atau trek sempit membawanya menyusuri lorong antar barisan tanpa merusak tanaman di kiri dan kanan. Saat bergerak perlahan, kamera di bagian depan memotret kondisi daun, batang, dan bentuk tanaman dari sudut yang jauh lebih detail dibanding pengamatan dari udara. Di bagian bawah bodi, sensor mulai membaca kondisi tanah. Kelembapan, suhu, hingga tingkat kepadatan permukaan dapat diukur sambil robot terus berjalan. Jika ditemukan area yang terlalu kering atau tidak stabil, sistem langsung menandainya. Jika ada pola pertumbuhan yang tidak normal di beberapa titik berdekatan, sistem dapat mengenalinya sebagai indikasi awal masalah yang lebih besar. Keunggulan utama dari robot ini terletak pada frekuensi pemantauan. Pemeriksaan manual biasanya dilakukan berkala, tergantung jumlah tenaga kerja dan waktu yang tersedia. Sementara robot bisa berpatroli rutin setiap hari, bahkan beberapa kali dalam satu hari. Dengan ritme ini, perubahan kecil bisa terdeteksi jauh lebih cepat sebelum berubah menjadi kerusakan yang lebih besar. Misalnya, satu area mulai mengalami kekurangan air. Dalam metode konvensional, masalah itu mungkin baru terlihat ketika daun mulai layu. Namun dengan sensor tanah yang membaca penurunan kelembapan lebih awal, sistem bisa memberi peringatan sebelum gejala visual muncul dan memungkinkan respons yang lebih cepat serta mengurangi potensi kerugian. Semua hasil pemantauan tidak berhenti di lapangan. Gambar, angka, dan catatan lokasi dikirim ke pusat sistem sebagai data berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, lahan tidak lagi dipahami hanya lewat perkiraan, tetapi melalui riwayat kondisi yang terus diperbarui. Area mana yang sering bermasalah, bagian mana yang paling produktif, dan kapan perubahan mulai terjadi bisa dibaca lebih jelas. Di tahap ini, pertanian modern mulai terlihat sebagai sistem yang terhubung. Tanaman tidak hanya ditanam dan dirawat, tetapi juga dipantau terus-menerus hingga mendekati masa panen. Dan ketika musim tanam memasuki tahap akhir, pertanyaan berikutnya menjadi sangat praktis. Setelah semua proses dijaga dengan presisi, bagaimana hasil panen dikumpulkan dalam skala besar tanpa kembali bergantung pada tenaga manusia? Saat masa tanam berakhir, seluruh proses mengarah pada satu tahap penentu, panen. Di tahap inilah momen ketika berbulan-bulan perawatan diuji hasilnya. Namun panen juga menjadi fase yang paling berat secara fisik. Waktunya terbatas, hasil harus diambil cepat, dan keterlambatan beberapa hari saja bisa menurunkan kualitas. Di lahan besar, mengandalkan tenaga manusia semakin sulit diandalkan. Karena itu, banyak area pertanian modern di Cina mulai menggunakan robot pemanen untuk mengambil hasil secara otomatis. Di kebun buah atau sayuran, robot bergerak perlahan di antara barisan tanaman sambil memindai area sekitar. Kamera membaca bentuk, warna, dan ukuran hasil panen. Dari data itu, sistem menilai tingkat kematangan. Buah yang masih terlalu muda dilewati, sementara yang sudah siap dipetik ditandai sebagai target berikutnya. Lengan mekanis kemudian bergerak mendekat dengan jalur yang sudah dihitung agar tidak merusak daun, batang, atau buah lain di sekitarnya. Saat posisi sudah tepat, alat penjepit atau sistem vakum mengambil hasil panen dengan tekanan yang terukur. Setelah terlepas dari tanaman, hasil langsung dipindahkan ke wadah penyimpanan di dalam mesin.
Seluruh proses dilakukan secara berulang dari satu tanaman ke tanaman berikutnya dengan ritme yang stabil, tidak tergesa-gesa, tetapi terus berjalan tanpa kehilangan fokus. Untuk tanaman seperti padi, gandum, atau jagung, panen dilakukan oleh mesin besar yang semakin otomatis. Jalur kerja ditentukan secara presisi, kecepatan disesuaikan dengan kepadatan tanaman, dan hasil panen langsung dipisahkan serta langsung ditampung di dalam mesin tanpa menghentikan pergerakan. Operator manusia tetap ada untuk pengawasan, tetapi beban kerja fisik jauh berkurang dibanding metode lama. Perubahan terbesar terlihat pada konsistensi. Tenaga manusia dapat melambat karena kelelahan, kepanasan, atau bekerja terlalu lama di lapangan. Robot menjaga pola kerja yang sama dari awal hingga akhir. Jika standar panen mengharuskan ukuran tertentu atau tingkat kematangan tertentu, sistem akan terus mengikuti parameter tersebut secara konsisten. Di sisi lain, pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak tenaga manusia untuk mengangkat, memetik, memilah, dan membawa hasil, kini dapat ditangani dengan lebih sedikit tenaga kerja. Peran manusia tidak hilang, tetapi perannya bergeser menjadi pengawas, teknisi, dan pengendali sistem. Panen otomatis menjadi hasil akhir dari seluruh sistem pertanian modern. Bukan hanya menanam lebih rapi, tetapi juga mengambil hasil dengan presisi yang sama. Namun setelah melihat pembibitan, penanaman, perawatan, pemantauan, hingga panen dilakukan mesin, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Bagaimana semua alat ini bisa bergerak sendiri, mengenali lingkungan, dan bekerja tanpa diarahkan setiap detik oleh manusia? Setelah melihat mesin menanam, drone menyemprot, robot memantau, dan alat panen bekerja hampir tanpa campur tangan langsung manusia, pertanyaan utamanya bukan lagi apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana mereka bisa melakukannya. Semua ini bertumpu pada kemampuan paling dasar. Robot harus bisa mengetahui di mana posisinya, apa yang ada di sekitarnya, dan kemana ia harus bergerak. Pada banyak mesin pertanian modern, kamera menjadi sumber utama penglihatan. Kamera dipasang di bagian depan, samping, atau atas kendaraan untuk membaca jalur tanam, mengenali barisan tanaman, dan melihat objek di depan lintasan. Saat robot bergerak di antara tanaman, sistem tidak melihat ladang sebagai hamparan kosong, melainkan sebagai pola garis, jarak, warna, dan bentuk yang terus dianalisis setiap detik. Jika satu jalur mulai bergeser, kamera mendeteksi perubahan posisi, lalu mengirim koreksi ke sistem kemudi. Jika ada benda asing di depan, seperti alat tertinggal atau orang yang melintas, sistem dapat memperlambat atau berhenti. Dalam praktiknya, kamera bekerja sebagai sistem penglihatan yang terus aktif dan menjaga agar pergerakan tetap aman dan akurat. Namun, penglihatan saja tidak cukup. Karena itu, robot juga dilengkapi berbagai sensor untuk membaca kondisi yang tidak terlihat oleh kamera. Sensor jarak membantu mengetahui seberapa dekat mesin dengan objek lain. Sensor kelembapan dan suhu membaca lingkungan kerja. Pada robot darat, sensor tanah dapat memeriksa kondisi permukaan saat mesin terus berjalan. Pada drone, sensor kestabilan menjaga posisi tetap seimbang saat kondisi udara berubah. Selain itu, navigasi menjadi elemen kunci. Untuk bekerja di lahan luas, mesin harus mengetahui posisinya dengan akurat. Sistem GPS dan teknologi penentuan posisi presisi membantu robot memahami titik tempat ia berada, jalur yang harus diikuti, dan area mana yang sudah selesai dikerjakan. Inilah yang membuat traktor otomatis bisa bergerak lurus dalam lintasan panjang, lalu berputar di ujung lahan dan masuk ke jalur berikutnya tanpa harus diarahkan terus-menerus. Semua data ini diproses secara bersamaan. Kamera membaca jalur, sensor memantau kondisi sekitar, GPS menentukan posisi, lalu sistem kendali mengatur roda, baling-baling, atau lengan mekanis agar mesin bergerak sesuai tujuan. Dari luar, gerakannya terlihat sederhana, namun di dalam sistem, proses pembacaan dan perhitungan berlangsung terus-menerus untuk menjaga setiap langkah tetap tepat. Inilah yang membuat mesin pertanian modern bisa bekerja tanpa kendali langsung manusia setiap saat. Pergerakannya bukan acak, tetapi bergerak berdasarkan data yang terus diperbarui secara real time. Namun mengetahui posisi dan melihat lingkungan baru sebagian dari kemampuan. Tahap berikutnya jauh lebih penting. Ketika kondisi berubah,
bagaimana robot memutuskan tindakan yang harus diambil. Kemampuan melihat jalur, membaca sensor, dan mengetahui posisi belum cukup untuk membuat robot benar-benar cerdas. Semua itu baru sebatas kemampuan menerima informasi. Tantangan sebenarnya muncul ketika kondisi di lapangan berubah setiap saat. Tanah bisa lebih basah di satu sisi lahan, tanaman di area tertentu mulai menunjukkan gejala yang tidak merata, angin tiba-tiba menguat saat drone terbang, atau hasil panen yang terlihat matang ternyata ukurannya belum sesuai standar. Di tahap inilah AI mulai berperan. AI dalam pertanian modern bukan robot yang berpikir seperti manusia, melainkan sistem pengolah data yang mencari pola dan menentukan respons terbaik dalam waktu singkat. Data dari kamera, sensor tanah, cuaca, GPS, hingga riwayat produksi dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan. Dari sana, sistem menilai apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang paling efisien dilakukan. Pada drone penyemprot, kamera mendeteksi sebagian area memiliki warna daun berbeda dari blok di sekitarnya. AI dapat membandingkan pola itu dengan data sebelumnya. Jika gejalanya menunjukkan kekurangan nutrisi, sistem bisa menandai area tersebut untuk perlakuan tambahan. Jika pola lebih menyerupai serangan hama, respons yang dipilih bisa berbeda. Bukan sekadar melihat perubahan warna, tetapi menafsirkan arti perubahan itu. Pada traktor otomatis, AI membantu menjaga operasi tetap stabil saat kondisi lahan tidak seragam. Ketika roda memasuki area yang lebih lunak atau medan yang sedikit menurun, sistem membaca perubahan pergerakan mesin, lalu menyesuaikan kecepatan, tenaga dorong, atau jalur agar proses tanam tetap rapi. Operator manusia tidak perlu mengoreksi setiap detik karena keputusan kecil sudah diambil langsung oleh sistem. Dalam proses panen, AI juga berperan saat robot harus memilah hasil. Kamera membaca warna, bentuk, ukuran, dan posisi buah. Dari data itu, sistem menentukan mana yang siap dipetik, mana yang perlu ditinggalkan beberapa hari lagi, dan mana yang kualitasnya tidak sesuai standar. Keputusan ini terjadi berulang kali dalam hitungan detik saat robot terus bergerak. Keunggulan utama AI bukan hanya pada akurasi, tetapi kecepatan respons. Manusia bisa membaca situasi dan memutuskan tindakan, tetapi fokus dan staminanya terbatas. Sistem digital mampu memantau banyak variabel sekaligus tanpa henti. Saat cuaca berubah mendadak, kelembapan turun, atau jalur kerja terganggu, penyesuaian bisa dilakukan dengan sangat cepat. Semakin lama sistem digunakan, semakin banyak data yang terkumpul. Dari musim ke musim, AI dapat mengenali pola hasil terbaik, area yang sering bermasalah, waktu tanam paling efektif, hingga jenis respons yang paling tepat pada kondisi tertentu. Artinya, pertanian tidak hanya menjadi otomatis, tetapi juga belajar dari pengalaman operasionalnya sendiri. Disinilah perbedaan besar antara mesin biasa dan sistem cerdas mulai terlihat. Jika mesin hanya menjalankan perintah, AI membantu memilih perintah yang paling tepat berdasarkan situasi nyata. Ketika seluruh sistem di lahan memiliki kemampuan seperti ini, pertanian berubah menjadi jaringan kerja yang mampu merespons lingkungan hampir secara real-time. Ketika seluruh bagian ini digabungkan, terlihat bahwa robot pertanian bukan sekadar kumpulan mesin yang bekerja terpisah. Pembibitan otomatis menyiapkan tanaman sejak awal. Traktor tanpa sopir menanam dalam pola presisi, drone merawat dari udara, robot darat memantau kondisi detail, dan mesin panen mengambil hasil pada waktu yang tepat. Semua tahap itu terhubung dalam satu sistem kerja yang saling bertukar data. Di pusat kendali digital, kondisi lahan bisa dipantau melalui layar. Area yang kekurangan air, blok yang pertumbuhannya melambat, jalur tanam yang sudah selesai, hingga hasil panen harian dapat terlihat dalam satu jaringan. Keputusan tidak lagi menunggu laporan manual dari banyak titik, karena informasi datang langsung dari mesin yang sedang bekerja di lapangan. Dalam skala besar, sistem seperti ini mengubah cara pertanian dikelola. Lahan yang luas tidak lagi membuat pengawasan menjadi sulit. Justru dengan sensor, GPS, dan AI, koordinasi ribuan hektar bisa dilakukan dengan lebih teratur dibanding metode lama yang bergantung pada banyak pekerjaan manual terpisah. Perubahan paling menarik justru terjadi pada manusia. Peran petani tidak hilang, tetapi bergeser. Dari pekerjaan fisik berat menjadi pengawas operasi,
pengatur jadwal mesin, analis data, dan pengambil keputusan akhir saat sistem membutuhkan penilaian manusia. Tenaga digantikan teknologi, tetapi pengalaman tetap dibutuhkan. Pada akhirnya, robot pertanian di Cina menunjukkan arah baru dunia pangan. Bukan sawah tanpa manusia, melainkan pertanian di mana manusia bekerja dengan cara berbeda. Jika dulu kekuatan utama ada di otot dan lamanya bekerja di lapangan, kini semakin banyak ditentukan oleh data, presisi, dan kemampuan mengelola teknologi.